Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik, kali ini di YouTube channel Cinta Belajar, spesial edisi pretest PPG 2022. Khususnya di sini saya akan membahas soal yang berpotensi keluar saat pretest PPG 2022 berkaitan dengan tes potensi akademik TPA. Penalaran verbal, sinonim, antonim, dan analogi kata. Tentunya dengan metode papar, pandangi, pahami, dan renungkan. Untuk yang pertama, sinonim. Untuk Bapak Ibu guru profesional yang ada di seluruh Indonesia, sinonim ini akan mudah diselesaikan apabila Bapak Ibu guru semuanya memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Tentunya hal ini bisa didukung lewat suka membaca atau juga gemar mengisi TTS dan berbagai aktivitas menunjang lainnya. Untuk soal pertama, misalkan di sini Bayu. Ini juga soal jebakan ya. Bagi Bapak Ibu guru yang berasal dari Jawa, di sini dikira soal ini banyu. Banyu itu air misalkan. Hati-hati, di sini Bayu ya. Bahasa Sanskerta di situ. Untuk Bayu ya, sebelumnya saya bahas satu persatu. Untuk air ini lebih sering menggunakan istilah tirta. Sedangkan api di sini menggunakan istilah agni. Dan Bayu ini menggunakan istilah di sini angin yang paling tepat ya. Karena kalau gunung itu kebanyakan menggunakan istilah giri, dan laut di situ hubungannya dengan samudra. Jadi untuk Bayu yang paling tepat adalah angin. Berikutnya deskripsi ya. Di sini perlu sedikit hati-hati, kena jebakan juga. Di sini diakhiri si, ini juga ada narasi, ada derivasi. Tapi hati-hati, di sini kita harus tahu makna kata dari deskripsi itu sendiri. Deskripsi ya, dalam kamus KBBI diartikan sebagai menjelaskan ya, menjelaskan atau di situ melakukan pemaparan ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B. Tapi akan saya jelaskan satu persatu mengapa pilihan yang lain tidak tepat di situ. Untuk narasi ya, narasi itu adalah cerita dari suatu peristiwa. Sedangkan derivasi ini adalah turunan. Untuk kronologis ya, kronologis ini cerita secara berurutan. Kronologis ya. Tugas akhir di sini hubungannya dengan skripsi ya. Atau tugas terakhir dari suatu mata pelajaran. Jadi deskripsi yang paling tepat di sini adalah pemaparan. Untuk berikutnya destruksi. Hati-hati. Untuk destruksi ini berasal dari bahasa Inggris ya, dari makna destruction yang artinya merusak. Atau di situ memusnahkan ya. Memusnahkan. Sehingga dari makna kata ini tentunya yang paling tepat di situ adalah pemusnahan. Tapi saya jelaskan satu persatu mengapa yang lain tidak tepat di situ. Untuk yang pertama radiasi. Radiasi di sini pengertian dasarnya adalah pancaran sinar. Ya, pancaran sinar. Sedangkan instruksi di situ adalah perintah. Pengamanan itu secure dalam bahasa Inggris di situ. Untuk pemberontakan ini cenderung ke arah kata revolusi atau bisa dikatakan kudeta di situ ya. Jadi destruksi yang paling tepat adalah pemusnahan. Berikutnya algoritma ya. Perlu diperhatikan di sini algoritma, mungkin ini sering kita dengar di dalam bidang studi matematika ya, algoritma, algoritme di sini
berhubungan dengan bahasa matematika atau juga berhubungan dengan bahasa pemrograman komputer. Sehingga di sini yang paling tepat adalah prosedur pemecahan ya. Jadi pemrograman komputer di sini mengartikan sebagai prosedur pemecahan. Untuk yang lain ya, misalkan di situ ada irama. Irama kan berhubungan dengan nada. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan algoritma. Kalau alegori ini berhubungan dengan majas. Ya, majas perumpamaan di situ bisa jadi kata itu diwujudkan dalam suatu lukisan misalkan. Ini bisa dimaknai sebagai majas alegori. Kalau nada dasar berhubungan di situ dengan istilah do re mi fa sol la si do itu dengan oktav itu ya. Nah, yang paling tepat adalah prosedur pemecahan di sini. Untuk cara alternatif adalah cara yang digunakan ketika cara utama di situ mengalami kegagalan. Itu yang disebut dengan cara alternatif. Berikutnya resah ya. Resah di sini tentunya memiliki makna kata yang sama dengan gelisah, otomatis ya. Nah, dengan sama apa lagi ya gitu ya. Jadi di antara A B C D ini kita cek di situ ya. Yang paling tepat adalah gundah di sini. Mengapa gundah? Kita sering mendengar kata gundah gulana. Yang mengartikan kata resah di situ adalah gundahnya. Gulananya adalah efek dari gundah itu sendiri. Kalau lekat otomatis kan menempel ya, berhubungan dengan menempel. Kalau kendala berhubungan dengan masalah tertentu. Sedangkan dilema ini kan terpaksa memilih. Ya. Terpaksa memilih atas dua pilihan atau berapa pilihan yang sebenarnya kita tidak suka ya, itu dilema ya, terpaksa memilih. Jadi resah sinonim yang tepat adalah gundah. Ortodidaktif ini juga pertanyaan yang menjebak ya. Pertanyaan yang menjebak. Misalkan yang pertama yang A, maju dengan belajar sendiri. Hati-hati, itu bukan ortodidaktif. Maju dengan belajar sendiri itu diartikan makna dari otodidak, bukan ortodidaktif. Ortodidaktif itu adalah cara mengajar anak tunagrahita. Kalau pendidikan luar biasa ini sekolahnya ya, SLB-nya. Cara belajar siswa aktif yaitu kurikulum untuk semua jenjang yang ada di Indonesia saat ini. Kalau rehabilitasi ya, rehabilitasi yang berkaitan dengan kerusakan tulang itu dikenal dengan nama muskuloskeletal ya. Dikenal dengan nama muskuloskeletal. Atau juga berhubungan dengan istilah namanya ortopedi. Jadi ortodidaktif yang paling tepat adalah cara mengajar anak tunagrahita. Berikutnya muntul ya. Dalam KBBI muntul ini diartikan tidak tajam atau tumpul. Nah, dari sini kita juga bisa memprediksi ABCD. Ubi itu apa? Umbi-bian, berlebihan. Misalkan gergaji kan alatnya, pisau kan alatnya. Jadi otomatis yang memiliki mana tumpul adalah majal. Kita bisa dengan cepat menjawab, cukup memandangi, memahami dan merenungkan, kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat di situ. Berikutnya lesak ya. Kalau dalam bahasa Jawa lesak ini blesek ya gitu ya. Jadi tertanam dalam tanah gitu ya. Tertanam, lesak ini tertanam. Ya, otomatis di situ makna yang paling tepat adalah tertelan. Ya, otomatis tertelan di sini. Kalau terhenyak kan berhubungan dengan kaget. Kalau terbuang kan hilang ya, hilang ya. Terangkat berarti dari bawah ke atas. Kalau ini kan dari atas ke bawah ya, tertelan. Terlontar, terlempar ya, berarti yang paling tepat adalah tertelan. Berikutnya adalah cerca ya. Cerca ini juga
pertanyaan tipuan di sini, hati-hati ya. Ketika ada cerca, ca di situ dikira di situ potongan kain, hati-hati. Kalau potongan kain bukan cerca, tapi perca di situ. Ya. Perca itu dalam makna kata aslinya adalah keras. Maka yang bermakna keras di sini adalah umpatan. Kalau sulaman kan benang yang disulamkan dalam suatu kain dan terusnya. Terjatuh, ya jatuh serangan, ya nggak ada hubungannya. Jadi keras di situ atau umpatan itu adalah sinonim dari kata cerca. Berikutnya pagu, ya. Pagu ini sering sekali kita mendengar istilah pagu, ya. Terutama yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru. Tapi kita sendiri tidak tahu maknanya sebenarnya. Misalkan pagunya masih ada, masih kosong atau bagaimana? Ada pertanyaan seperti itu. Ya tentunya di situ kita harus tahu makna kata aslinya pagu itu adalah harga tertinggi. Ya. Berikutnya berhubungan dengan antonim. Hati-hati di sini Bapak Ibu guru profesional di seluruh Indonesia. Kita terbawa di sinonim tadi, sehingga kita ketika pertanyaan antonim kita cepat sekali menjawab, tapi resiko kesalahannya sangat tinggi karena masih terbawa suasana sinonim tadi. Ya. Untuk antonim ini sama seperti sinonim, ya, akan dapat mengerjakan dengan cepat jika memiliki perbendaharaan kata yang banyak, ya, bisa dengan membaca dan mengerjakan TTS atau hal-hal yang lain yang menunjang. Dan perlu dicermati juga tadi, hati-hati di dalam mengerjakan soal antonim. Misalkan di sini khas. Khas ini makna kata aslinya adalah khusus. Langsung ada khusus dipilih, tapi hati-hati. Ini adalah antonim. Ya, sehingga lawan katanya khusus adalah umum. Ya, maka yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, ya, konveks, ya, hati-hati konveks di sini ketika kita tidak cermat, wah ini berarti hubungannya yang mirip-mirip konkav, hati-hati dan seterusnya, kompleks atau apa lah, dilihat di situ ya. Di sini ada KS X, di sini X dan seterusnya dibuat sama, hati-hati ya. Konveks, ya, untuk Bapak Ibu guru semuanya, ini makna katanya memang sama dengan konkav atau istilahnya sama dengan cekung. Nah, sehingga lawan kata dari cekung di situ tentunya adalah cembung. Untuk spion sama kaca ini memang dibuat ada untuk mengecoh, ya. Jadi seolah-olah berhubungan dengan lensa nanti spion dan sebagainya. Jadi konveks itu setara dengan konkav atau cekung, maka di situ otomatis lawan katanya adalah cembung. Capek. Nah, sebenarnya ketika kita cek di situ, capek otomatis kan misalkan lawannya berarti tidak capek, orangnya tidak capek. Nah, coba ada A, B, C, D, E. A ini mengartikan capek juga. Ya. D ini capek juga, E juga capek. Kemungkinan kan tinggal B sama C saja. Ya. Jadi mana kata capek ini kan sinonimnya bisa saja lelah, letih, penat, misalkan dan seterusnya. Ini adalah sinonim. Ya, padahal di sini antonim. Antonim lelah atau tidak lelah di situ adalah segar yang paling tepat di sini. Berikutnya toba. Ya, toba ini sering juga kita mendengarnya lewat peribahasa air susu dibalas air toba. Air susu dibalas air toba. Air susu ini kan kebaikan. Ya, air toba ini kejelekan. Lawan kata dari kejelekan adalah kebaikan. Otomatis untuk di sini antonimnya otomatis adalah kebaikan. Tapi kan tidak ada di pilihan. Nah, di situ yang mengartikan kebaikan itu yang mana? Pahit otomatis kan tidak enak. Racun juga kan jelek. Bisa hubungannya dengan racun juga. Nila misalkan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Berarti otomatis kan jelek juga. Yang mengartikan kebaikan di situ adalah madu. Ya. Berikutnya deduksi, ya. Deduksi di situ berhubungan dengan
ya paragraf ya, paragraf. Ini kalimat utamanya di awal ya, kesimpulan yang bersifat umum ya. Ya, dalam makna bahasa Indonesia otomatis yang paling tepat lawannya ya, antonimnya adalah induksi. Ya, kita jelaskan satu persatu. Kalau konduksi ini berhubungan dengan hantaran panas. Ya. Kalau reduksi ini berasal dari kata reduce, pengurangan. Residu ya. Residu ini berhubungan dengan pengotor atau hasil samping yang tidak bisa digunakan. Sehingga yang paling tepat lawan dari kata deduksi adalah induksi. Berikutnya, kata eksploitasi. Ini juga sering kita dengar, eksploitasi anak dan sebagainya. Apa makna kata eksploitasi ini? Ya, eksploitasi ya, itu adalah memanfaatkan sesuatu secara berlebihan. Ya. Berarti dari sini lawannya adalah melindungi. Ya, jadi melindungi. Itu ada perlindungan, Pak. Ya, itu mengecoh juga. Ada di situ konservasi, ada konservatori. Apa bedanya? Kalau konservasi ini perbuatan melindungi, berarti itu yang paling tepat. Kalau konservatori ini sebagai wadahnya. Ya kan, di situ. Kalau interpretasi di situ kan penyampaian. Berhubungan dengan penyampaian sesuatu. Jadi eksploitasi itu istilahnya boros lah, memanfaatkan sesuatu secara berlebihan ya, memaksa di situ ya. Berarti melindungi itu makna kata yang paling tepat adalah konservasi. Berikutnya deforestasi. Ada kata forest. Forest itu hutan. Kalau ada kata de itu berarti menghilangkan ya. Berarti deforestasi itu adalah penebangan hutan. Ya, penebangan hutan. Otomatis lawannya ya penanaman. Yang mengartikan penanaman di sini adalah reboisasi. Berikutnya gratifikasi. Ya, hati-hati di sini. Untuk gratifikasi ya, bagi Bapak Ibu guru profesional seluruh Indonesia, gratifikasi ini makna kata dasarnya adalah hadiah. Ya, hadiah untuk pejabat. Ya, di luar gaji. Ya, tapi kalau sekarang gratifikasi ini bisa, yaitu ketika ada hadiah lebih dari 500.000 di situ dikatakan gratifikasi, dan ini tidak boleh ya, dianggap korupsi juga. Ya. Jadi lawan dari kata hadiah ya otomatis di situ adalah denda. Berikutnya netral ya. Netral itu makna kata dari netral aslinya adalah tidak berpihak. Nah, otomatis lawannya ya otomatis berpihak di sini. Nah, kalau terpaku, Pak. Terpaku kan berarti diam ya. Terindikasi berarti kan ya mengalami sesuatu. Ya. Mengalami sesuatu atau terjangkit sesuatu di situ. Kalau bermusuhan lah, bermusuhan kan juga tidak netral, Pak. Hati-hati. Musuh berarti itu lawannya kawan. Ya, jadi bermusuhan ya bersahabat di situ lawannya, bukan netral. Kalau netral berarti tidak berpihak, berarti lawannya adalah berpihak. Berikutnya masgul ya. Misalkan kita bingung misalkan. Kata ini kok aneh sekali gitu, masgul, jarang saya mendengar kata masgul misalkan seperti itu. Ya, kita gunakan ya metode papar tadi, pandangi, pahami dan renungkan. Jawaban ABCDE di situ. Ada sedih, ada berduka, senang, kecewa dan sakit hati. Ada 4 sifat di situ yang cenderung sedih semua. Sedih,
berduka, kecewa, sakit hati itu mengartikan sedih semua. Berarti yang beda apa Pak? Senang hati, ya sudah itu pilihannya. Pilih saja. Ini adalah jawabannya. Misalkan kita tidak tahu makna kata maskul ya, tapi jika kita tahu alangkah jauh lebih enaknya kita menjawabnya ya. Maskul itu artinya memang sedih ya. Jadi maskul itu sedih, otomatis lawannya adalah senang di situ. Berikutnya berhubungan dengan analogi kata. Jadi kita menghubungkan, hati-hati di sini. Jika kita menghubungkan dari kata pertama ke kata kedua, maka nanti jawabannya juga harus kata pertama ke kata kedua, tidak boleh dibalik. Itu yang sering salah kita. Jadi melihat di situ kok mirip-mirip. Nah, kita hubungkan dari kiri ke kanan atau kata satu ke kata kedua, maka jawabannya juga harus satu ke dua. Kalau kita menghubungkannya dari dua ke satu, maka jawabannya juga kita harus menghubungkan dari kata kedua ke kata ke satu. Misalkan ya, mata ini saya anggap kata ke satu ya. Di situ ada dahi. Apa kata yang bisa menyambung ya, yang menghubungkan antara mata dan dahi di situ? Ya. Mata berada di bawah dahi. Berada di bawah dahi. Otomatis jika itu lidah, nah berarti lidah berada di bawah apa? Apakah lidah di bawah paha? Hebat kalau jawab ini ya. Jadi hati-hati di situ ya. Lidah ya, otomatis yang paling tepat di situ adalah di bawah hidung karena masih dalam satu bagian wajah di situ. Oke, berikutnya sepatu kaki. Misalkan, wah ini lebih susah ini Pak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat ya. Kita pandangi, kita pahami dan kita renungkan di situ. Kata pertamanya adalah sepatu. Kata keduanya adalah kaki. Kaki adalah bagian tubuh. Bagian tubuh. Kata kedua bagian tubuh. Kita cek bagian kedua coba. Kata keduanya di sini gelang, leher, belanja, kepala, ya, cincin. Berarti di sini yang ya, mengartikan di situ adalah bagian tubuh cuma ada dua, leher sama kepala. Berarti otomatis jawaban A, C dan E dipastikan salah. Padahal di sini kalau kita tidak jeli itu tertipu dengan jawaban E. Wah ada jari, ada cincin. Itu tadi kan sepatu sama kaki, kebalik. Ya, kalau dari hubungannya satu ke kedua, maka juga harus satu ke dua. Mana yang paling tepat? Kalung ya, sepatu dipakaikan di kaki, kalung dipakaikan di leher, topi dipakaikan di kepala. Dua-duanya tepat ya. Tapi yang paling tepat di situ sesuai dengan fungsi aslinya dan tidak akan mungkin diletakkan di mana-mana. Full murni di situ adalah topi diletakkan di kepala. Padi petani ini juga bisa dihubungkan. Coba kata keduanya di sini adalah petani. Petani itu profesi. Coba di antara pilihan jawaban A, B, C, D dan E. Coba kita pandangi, kita pahami dan kita renungkan. Yang profesi cuma mana? Ini puisi. Ya kata keduanya puisi, ya. Salah. Ini obat, salah. Jamu, salah. Panas, apoteker kan profesi. Berarti yang tepat jawabannya adalah E, tanpa kita juga pakai menghubungkan analogi dari kata pertama ke kata kedua. Ya, cukup melihat di situ. Baru kalau ada jawaban yang lebih dari satu kita hubungkan ya di situ. Wajah Rona misalkan. Apa kata yang bisa menghubungkan di sini? Ada wajah, ada Rona. Oke ya. Maka kata yang paling tepat untuk menghubungkan di situ adalah salah satu yang bisa terjadi ya di sini. Ya, salah satu yang bisa terjadi pada wajah adalah Rona. Rona pancaran wajah.
Berarti coba kita hubungkan. Ya, di sini karena mengapa kita tidak bisa pakai yang seperti yang di awal tadi? Wajah misalkan. Apakah di sini ada? Tidak ada yang berhubungan dengan wajah kata pertama semuanya. Maka kita harus menghubungkan kata pertama dan kata kedua. Salah satu yang bisa terjadi pada wajah adalah rona. Salah satu yang bisa terjadi pada kertas adalah tulis. Nggak ada hubungannya. Salah satu yang bisa terjadi pada jaket adalah kulit. Salah satu yang bisa terjadi pada bendera adalah dikibarkan, jadi berkibar. Itu yang paling tepat untuk menjawab nomor 24 ini. Berikutnya, paksaan bebas. Ini bisa kita hubungkan dengan kata, misalkan di situ kalau ada paksaan bebas. Tidak dipaksa berarti bebas. Tidak ada paksaan berarti bebas. Berarti tidak ada keramaian, berarti sepi otomatis di situ yang paling tepat. Kita bisa menghubungkan lewat kata seperti itu. Berikutnya, lumrah sama khas. Ya, lumrah sama khas. Lumrah itu adalah perbuatan yang umum untuk dilakukan. Sedangkan khas itu adalah khusus. Berarti dua kata ini, lumrah dan khas ini adalah berlawanan atau antonimnya. Nah, manakah hubungan keduanya di situ yang merupakan lawan? Ibu anak bukan antonim itu. Luhur hina. Nah, inilah yang merupakan antonim. Kawan sahabat sinonim. Panas beku bukan, panas lawannya dingin di situ. Tanda ciri sama. Jadi yang antonim hanya luhur dan hina. Berikutnya, insting naluri. Ya. Jadi insting sama naluri. Ini artinya sama. Ya. Berarti ini sinonim. Di antara A, B, C, D, E ini, manakah yang sinonim? Relatif, hampir. Bukan, relatif itu kan tidak mutlak. Atau nisbi, berarti bukan, dengan hampir bukan. Inspirasi dengan ilham. Nah, ini yang paling tepat ya. Kalau instruksi, instruktur, nah itu berbeda. Kalau instruksi kan perintah. Kalau instruktur kan orang tadi yang memberikan perintah tadi ya, bukan sinonimnya. Remang gelap. Itu mungkin mirip tetapi bukan sinonim remang dan gelap. Intervensi sanggahan. Intervensi di situ kan memaksa. Ya. Kalau sanggahan di situ kan istilahnya tidak setuju. Otomatis berbeda makna tidak setuju dengan memaksa. Jadi yang paling tepat adalah inspirasi dan ilham di situ. Berikutnya nomor 28. Nah, ini ada 3 kata. Bagaimana cara menghubungkannya seperti ini, Pak? Ya. Untuk Bapak Ibu guru profesional yang ada di seluruh Indonesia, kita harus bisa menghubungkan kertas, tulisan dan buku. Ya, ini tidak bisa menggunakan ya kemudian seperti di awal tadi ya. Apa kata yang bisa kita hubungkan ya? Jadi misalkan kertas, misalkan ya kita hubungkan kertas yang diberi tulisan ya. Kertas yang diberi tulisan misalkan ya, ada kata kertasnya, ada tulisannya. Kertas yang diberi tulisan kemudian digabungkan dengan rapi misalkan ya, kemudian disusun dengan rapi, itu akan menjadi buku. Nah, coba yang A. Sepak bola yang diberi wasit kemudian disusun dengan rapi akan jadi lapangan, gak nyambung. Ya toh? Misalkan komputer kertas cetak, ya. Komputer yang diberi kertas kemudian disusun dengan rapi akan menjadi buku, nggak tepat juga. Tulis yang diberi ketik ya kemudian disusun rapi di print ya. Coba gambar yang diberi suara kemudian dirapikan akan menjadi suatu film. Inilah yang paling tepat ya. Raket yang diberi sepatu kemudian disusun rapi yang jadi net, jelas nggak nyambung sama sekali. Oke, mudah kan Bapak Ibu guru semuanya. Berikutnya roda sasis bodi ya. Ada roda sasis ini kerangka ya.
kerangka mesin itu. Terus bodinya. Jadi mulai dari bawah ke kerangka ke bodinya. Berarti pondasi paling bawah. Kerangkanya apa? Di situ. Ya berarti rangka dari rumah ya, rangka. Kalau sekarang menggunakan galvalum itu. Baru kemudian penutupnya, bodinya. Kalau mobil itu bodinya ya, penutup samping kanan kiri. Kalau rumah berarti temboknya ya. Berarti pondasi, rangka dan tembok itu yang paling tepat. Untuk soal berikutnya, nah hati-hati di sini. Titik-titik joglo sama dengan Sulawesi. Nah, berarti titik di awal ini adalah nama daerah ya. Ini otomatis nama daerah. Karena ini joglo berarti ini adalah rumah adat. Nah, daerah mana di situ yang joglo? Joglo kan berhubungan dengan Jawa misalkan. Ya, berarti bisa jadi Jawa Tengah, Pak. DIY bisa jadi Jawa Timur, Banten, Jawa Barat semuanya ada. Nah, Sulawesi sekarang. Nah, rumah adat di Sulawesi, nah itu dinamakan apa? Ya, rumah adat di Sulawesi itu dinamakan Tongkonan. Berarti yang paling tepat adalah Yogyakarta. Ya, rumah adatnya namanya Joglo, Sulawesi Selatan rumah adatnya namanya Tongkonan. Misalkan kita kupas satu persatu. Kalau Baileo, Pak, ya. Baileo itu adalah rumah adat orang Maluku. Ya, kalau Honai di situ orang Papua ya, suku Dani yang ada di Pegunungan Jayawijaya. Kalau Baduy ini kan suku ya, sukunya, bukan rumah adatnya, ini sukunya. Kalau Musalaki ini rumah adatnya orang NTT, ini rumah adat tapi orang NTT bukan Sulawesi Selatan ya. Itu tadi 30 soal yang terdiri dari 10 soal sinonim, 10 soal antonim dan 10 soal analogi kata yang sudah saya kupas tuntas. Kemungkinan itu juga akan sesuai dengan soal yang akan muncul di pretest PPG tahun 2022. Untuk Bapak Ibu guru profesional di seluruh Indonesia bisa menguji kemampuannya lewat kuis di sini. Ada satu pertanyaan untuk sinonim, satu pertanyaan antonim dan satu pertanyaan analogi kata. Silahkan jawaban nanti bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Sebelum mengakhiri ya, di sini guru profesional adalah guru yang selalu dirindukan kehadirannya. Terima kasih. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.